Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Umi Maisyarah dan Vina Mufidah Alfiani akan mempresentasikan materi mengenai salat Jumat, jamak, dan qashar. 1. Pengertian salat Jumat. Salat Jumat diartikan sebagai salat wajib 2 rakaat pengganti salat duhur di hari Jumat yang didahului dengan 2 khutbah. Hukum mengerjakan salat Jumat adalah fardu ain bagi laki-laki dewasa, sedangkan bagi wanita dan anak-anak tidak diwajibkan, tetapi tetap diperbolehkan untuk mengikuti salat Jumat. Adapun dalil-dalil tentang kewajiban salat Jumat diantaranya terdapat dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan hadis riwayat Abu Dawud yang berbunyi, salat Jumat itu hak yang wajib bagi setiap muslim dengan berjamaah, kecuali 4 orang, yaitu 2. Ketentuan salat Jumat. Syarat wajib. Syarat wajib orang yang melaksanakan salat Jumat yaitu 1. Islam, 2. Akhil atau berakal, 3. Baligh, 4. Merdeka atau bukan budak, 5. Laki-laki, 6. Sehat atau tidak ada uzur secara syarok, 7. Mukim mustautin atau sudah menetap bertempat tinggal di rumah penduduk dan tidak berpindah-pindah tempat. Syarat sah. Salat Jumat dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Dilaksanakan di tempat yang sudah tetap. 2. Dilaksanakan secara berjamaah. 3. Dilaksanakan pada waktu duhur. 4. Salat Jumat diawali dengan 2 khutbah. Amalan sunnah sebelum salat Jumat. Amalan-amalan sunnah sebelum salat Jumat diantaranya 1. Mandi sebelum berangkat ke masjid. 2. Bersiwak atau sikat gigi. 3. Memangkas kumis. 4. Memotong kuku. 5. Memakai pakaian yang paling bagus jika ada, dan lain-lain. 3. Tata cara salat Jumat. Sebelum salat Jumat dilaksanakan, diadakan khutbah terlebih dahulu, yaitu khutbah awal dan khutbah akhir, di mana di antara 2 khutbah khotib duduk sejenak. Khutbah Jumat dilakukan setelah azan. Kemudian, setelah khutbah selesai, muazin mengumandangkan iqomah pertanda sholat Jumat segera dimulai. Adapun rincian tata cara salat Jumat yaitu 1. Membaca niat salat Jumat. 2. Takbiratul ihram dengan membaca takbir. 3. Membaca doa iftitah. 4. Membaca surat Al-Fatihah. 5. Membaca surat pendek. 6. Rukuk dengan tumakninah. 7. Iktidal dengan tumakninah. 8. Sujud dengan tumakninah. 9. Duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. 10. Sujud kedua dengan tumakninah. 11. Berdiri lagi melaksanakan rakaat yang kedua. 12. Membaca surat Al-Fatihah. 13. Membaca surat pendek. 14. Rukuk dengan tumakninah. 15. Iktidal dengan tumakninah. 16. Sujud dengan tumakninah. 17. Duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. 18. Sujud kedua dengan tumakninah. 19. Tasyahud akhir dengan tumakninah. 20. Salam dan menengok ke kanan serta kiri hingga wajah samping tampak di belakang. Hukum meninggalkan salat Jumat. Apabila seseorang yang telah terpenuhi semua syarat untuk melaksanakan salat Jumat, tetapi ia tidak melaksanakannya berturut-turut selama 3 kali hanya karena malas dan lebih mementingkan urusan dunia daripada akhirat, maka ia dihukumi munafik dan Allah dapat mengunci hatinya.
Dalam sumber lain juga disebutkan bahwa barang siapa mengingkari atau melalaikan salat Jumat akan dihukumi sebagai kafir karena telah ditetapkan dengan dalil qot'i. Hikmah salat Jumat. 1. Menjalin ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin. 2. Terwujudnya saling pengertian dan kepedulian antar sesama muslim. 3. Sebagai syiar Islam. 4. Menambah wawasan ilmu pengetahuan agama. 5. Melatih disiplin bagi setiap muslim untuk selalu melaksanakan sholat Jumat pada hari Jumat. 6. Persamaan hak dan derajat. Tidak ada perbedaan strata di antara jamaah. Yang membedakan hanya ketakwaannya. B. Sholat jamak. Sholat jamak adalah sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya, sholat jamak menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. Sholat jamak dibagi menjadi dua, yaitu sholat jamak takdim dan juga sholat jamak takhir. Sholat jamak takdim dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama, sedangkan sholat jamak takhir yaitu sholat yang dikerjakan pada waktu sholat yang kedua. Hukum sholat jamak adalah boleh bagi yang berada pada kondisi darurat seperti dalam perjalanan jauh. Syarat melaksanakan sholat jamak adalah 1. Pada saat sedang melakukan perjalanan jauh, jarak tempuhnya tidak kurang dari 80.640 km. Yang kedua yaitu perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat. Yang ketiga yaitu sakit atau dalam kesulitan. Yang keempat, sholat yang dijamak sholat adaan atau tunai, bukan sholat qadha. Yang kelima yaitu berniat menjamak ketika takbiratul ikhram. C. Sholat qashar. Pengertian dari sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dengan demikian, sholat fardu yang boleh diqashar adalah sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar. Hukum sholat qashar adalah sunnah sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 101. Saat melaksanakan sholat qashar yaitu 1. Perjalanan yang dilakukan bertujuan bukan untuk maksiat. Yang kedua, jaraknya jauh sekurang-kurangnya 80.640 km. Yang ketiga, sholat yang diqashar adalah sholat ad'an atau tunai, bukan sholat qadha. Yang keempat, berniat sholat qashar ketika takbiratul ikhram. Pelaksanaan sholat qashar seperti melaksanakan sholat 2 rakaat pada umumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.